Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali dengan acara Kolak. Seperti biasa, kita akan sapa pemirsa dengan pantun pembuka. Bunga melati, harum semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di program Kolak agar bertambah wawasan agama. Pemirsa, kali ini Kolak akan membahas tema tentang orang bertakwa, jangan pemarah. Saya akan memulai dengan mengutip pernyataan seorang filosof Yunani, Aristoteles. Dia membuat sebuah filosofi tentang bagaimana marah itu. Katanya marah itu gampang, tapi marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu sulit. Quote dari Aristoteles ini bisa kita baca di bukunya Daniel Goleman tentang emotional intelligence, yang di situ dikutip, anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person, with the right degree, for the right purpose, and in the right way, that is not easy. Kalau kita kemudian perhatikan marah itu dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sepertinya ruang publik kita sekarang ini penuh dengan kemarahan. Orang antri di mana-mana, ingin mendapatkan kebutuhan tidak tersedia, kemudian marah. Orang tidak tercapai cita-cita, kemudian marah, dan sebagainya. Tetapi kemudian kalau kita melihat, marah itu adalah sebuah tabiat yang memang memiliki dampak yang sangat serius dalam hubungan antar individu, hubungan dengan teman sejawat, bahkan dengan keberhasilan kita di dalam karir maupun di dalam studi dan berbagai hal dalam kehidupan yang melibatkan interaksi dan interrelasi antar sesama umat manusia. Tentu saja marah itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Yang dilarang adalah menjadi orang yang pemarah. Nah, orang yang pemarah masih menurut Aristoteles adalah orang yang memang terbiasa marah. Aristoteles mengatakan kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Oleh sebab itu, keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah kunci yang berpengaruh terhadap kepribadian atau berpengaruh terhadap akhlak. Sehingga kalau kita kaji dalam definisi para ahli akhlak, disebutkan bahwa akhlak itu adalah keadaan yang ada pada diri manusia, itu yang manusia itu melakukannya tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Ibaratun an hayatin fit nafsi bi ghairi ruwiyatin wala hajatin. Karena itu maka akhlak itu sesuatu yang memang terbentuk karena kebiasaan.
terbentuk karena perilaku yang berulang-ulang sehingga kemudian itu menjadi karakter. Nah, karakter manusia yang dilarang oleh Al-Quran dan juga dilarang oleh Islam itu adalah pemarah. Karena memang menjadi pemarah itu menjadi awal dari berbagai sifat yang dalam pandangan para ahli disebut sebagai sifat madhmumah atau sifat yang tercela. Kalau orang itu marah, kemudian muncul dendam. Kalau orang itu muncul dendam, maka muncul sifat-sifat lain yang menjadi ekspresi dari dendam itu. Orang bisa saling membenci satu dengan yang lain, al-baghdha. Orang bisa bermusuhan satu dengan yang lain, al-adawah. Dan orang juga bisa saling membunuh satu dengan yang lain, al-qital. Dan berbagai macam akhlak madhumah yang lainnya. Oleh karena itu maka tabiat dan perilaku yang harus kita hindari adalah menjadi orang yang pemarah. Marah itu boleh, tetapi marah untuk tujuan yang benar. Marah untuk tujuan yang baik dan tentu saja dengan cara yang baik. Rasulullah Muhammad itu diutus untuk kita sekalian umat manusia membawa kabar gembira dan membawa peringatan, basyira wa nadhira. Ketika melihat sahabat yang memang sudah keterlaluan, Nabi juga sempat marah kepada sahabatnya itu. Tetapi tentu saja ekspresi, waktu, dan cara melakukan kemarahan itu tentu dengan tuntunan dan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Kalau orang itu tidak pernah marah, maka dia menjadi orang yang sangat lemah. Sementara agama melarang kita untuk menjadi orang yang dhaif, menjadi orang yang lemah. Tetapi marah itu harus kita lakukan dengan niat yang baik. Di dalam beberapa kitab akhlak disebutkan tentang cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai orang karena Allah, kita juga bisa marah kepada orang karena kita melakukannya demi kebenaran dan untuk mengharapkan ridha Allah. Karena itu maka marah sesuatu yang memang tidak dilarang oleh agama, tetapi agama melarang kita, Islam melarang kita untuk menjadi orang yang pemarah. Tetapi yang diperintahkan adalah menjadi orang yang peramah. Bukan orang yang suka marah, tetapi menjadi orang yang ramah. Pemarah itu akhlak madhmumah, ramah itu akhlakul karimah. Nah, bagaimana hubungan antara marah dengan akhlak dan sifat-sifat dalam perilaku kehidupan manusia, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa di segmen kedua saya akan membacakan pantun pembuka. Petani tua pergi ke sawah, memanen padi, jagung dan ubi. Orang bertakwa tidak pemarah, cermin pribadi, agung berbudi. Pemirsa, kalau kita membaca Al-Quran dan kemudian kita kaji ayat-ayat tentang bagaimana hubungan antara ketakwaan dengan sifat manusia, kita menemukan penjelasan di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 134. Di situ dijelaskan di antara ciri dari orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang dapat menahan amarah serta memaafkan kesalahan umat manusia. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang bisa menahan amarah dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Kalau kita membaca Al-Quran, ada dua istilah atau ada dua lafadz yang dikaitkan dengan marah. Yang pertama adalah ghadab dan yang kedua adalah ghaidh.
Lafadz ghadab di dalam Al-Quran dengan mutasarrifnya disebutkan sebanyak 24 kali. Sedangkan kata-kata ghaid disebutkan sebanyak 11 kali. Kalau kemudian kita mencoba memahami ayat-ayat tadi, kita mendapatkan penjelasan bagaimana kaitan antara marah dengan perilaku dan sifat-sifat manusia. Surat Ali Imran ayat 119 menjelaskan kepada kita tentang bagaimana marah itu dan bagaimana kita harus menjadi orang yang memang pada saat tertentu harus berani menunjukkan kemarahan, terutama kepada orang-orang yang mereka memusuhi kita. Di dalam Quran Allah berfirman, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimum bidzatis sudur. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa dengan kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, qul mutu bi ghaidzikum, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Pemirsa rahimakumullah, kalau saya membaca dua ayat tadi, kita mendapatkan penjelasan bagaimana Allah melarang kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk mengangkat pemimpin dari luar golongan kita. Ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu, maksudnya orang yang tidak seagama, sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Karena itu kemudian kita bisa melihat bagaimana kita ini harus berani bersikap tegas. Dan pada saatnya kalau memang kita ini harus menunjukkan kemarahan, tidak dilarang kita untuk marah. Ayat ini menjelaskan betapa orang-orang yang di luar kelompok kita itu, atau orang yang tidak seagama itu, memang telah menunjukkan kebenciannya kepada kita. Mereka orang-orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dijadikan teman. Mereka itu orang yang bermuka dua. Di depan kita dia baik-baik, di belakang kita dia berlaku yang sebaliknya. Di depan kita dia bermuka manis, di belakang kita dia bermuka masam.
Bahkan mereka dalam hatinya ada rasa benci yang luar biasa. Kalau kita ini sedang sukses, sedang berhasil, mereka berduka. Tetapi kalau kita ini berduka, mereka gembira. Nah, terhadap orang yang seperti ini, kita harus berani bersikap tegas. Kita harus berani menunjukkan prinsip kita, jangan menjadi orang yang lemah. Kepada mereka kita perlu menunjukkan bahwa kita punya kekuatan. Dan kita pada hal tertentu bisa juga marah kepada mereka, karena mereka orang-orang yang tidak bisa dipercaya, orang-orang senantiasa mengkhianati, orang-orang yang memang justru malah berusaha mencelakakan kita. Terhadap yang demikian itu, memang kita perlu marah, memberi peringatan, tetapi memang tidak boleh kemudian kita terus-menerus memarahi mereka kalau mereka kemudian memang sudah sadar dengan apa yang mereka perbuat, sudah sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga marah itu boleh, menjadi pemarah itu yang dilarang oleh agama. Pertanyaannya, mengapa orang itu mudah marah dan bagaimana agar kita ini tidak menjadi orang yang pemarah? Kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, mengapa orang itu marah dan mudah menjadi pemarah? Dalam analisis psikologi, orang itu marah karena egoisme yang tinggi. Manusia itu dalam psikologi memiliki ego yang memang dengan ego itu manusia merasa bahwa dirinya itu harus dihargai dan harus diakui. Sehingga kadang orang itu marah untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Kira-kira dalam ungkapan yang populer di kalangan anak-anak muda di Jakarta itu, emang lu siapa? Kira-kira begitu. Lu tahu gue kagak? Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, orang itu marah itu justru kadang-kadang menunjukkan kelemahan dirinya. Nah, karena dia itu lemah, maka dia marah sebagai satu ekspresi yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang kuat. Padahal sesungguhnya dia itu orang yang lemah. Karena itu maka dikatakan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang pemarah, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, lakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah seorang jago gulat, tetapi orang kuat itu ialah orang yang mampu menahan diri ketika marah. Karena itu maka orang yang pemarah sesungguhnya dia itu orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Dan dia sebenarnya menutupi kelemahannya itu dengan cara dia marah-marah. Dalam relasi antar manusia kadang-kadang orang itu marah untuk menunjukkan bahwa dia itu orang yang punya otoritas. Sehingga kadang-kadang bagian dari ekspresi bahwa dia orang yang punya otoritas itu ditunjukkan dengan dia marah. Misalnya seorang ayah marah kepada anaknya, itu karena dia merasa punya otoritas sebagai orang tua. Atasan marah kepada anak buahnya, itu karena dia menunjukkan dirinya otoritas. Mungkin majikan menunjukkan kemarahannya kepada pembantunya, itu karena dia merasa punya otoritas. Atau misalnya bos gitu, seorang yang merasa dirinya bos, kemudian dia marah kepada para pengawalnya, itu karena dia merasa punya otoritas. Tetapi sesungguhnya Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Tidak mentang-mentang kita ini punya jabatan, tidak mentang-mentang kita ini punya kedudukan, kemudian kita ini mudah memarahi orang lain, bahkan kadang-kadang memarahinya itu tidak pada waktu yang tepat, tidak dengan cara yang tepat, dan kemudian juga kadang-kadang justru mempermalukan orang di depan umum. Karena itu maka kalau orang itu sering marah-marah, sesungguhnya dia itu malah tidak dihormati. Dia tidak dihargai orang lain. Malah kadang-kadang justru menjadi bahan caci maki, menjadi bahan cemoohan. Disinilah saya kira pentingnya kita menjaga amarah,
agar kita tetap menjadi orang yang berwibawa, agar menjadi orang yang sukses dalam bidang apapun yang menyangkut relasi antar manusia. Karena itu maka agar kita ini tidak menjadi orang yang pemarah, tidak menjadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah tersulut amarah kita, yang pertama kita memang harus sabar. Karena apa? Manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Manusia memiliki tabiat yang satu dengan yang lainnya sangat berlainan. Sehingga kadang orang itu menurut kita berbuat salah, tapi dia kadang-kadang tidak menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Karena itu maka hendaknya kita ini menjadi orang yang bersabar. Karena dengan kita itu bersabar, maka kita bisa terhindar dari perilaku pemarah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sahibuha bisabrin wa husni uzain wa min juz'atin ghaidin kadmiha. Tak ada dua tegukan benturan yang paling disukai Allah selain tegukan yang menyakitkan. Kemudian ditelannya dengan sabar dan berserah diri dengan baik, dan tegukan nafsu amarah yang dipendam oleh orang yang bersangkutan. Karena itu maka agar kita tidak menjadi orang pemarah, yang pertama kita harus bersabar. Yang kedua, agar kita tidak menjadi orang yang pemarah, maka kita harus menjadi orang yang pemaaf. Tadi di dalam surat Ali Imran 134 dikaitkan antara menahan amarah dengan memaafkan kesalahan manusia. Karena kalau kita memaafkan, maka kesalahan orang itu kita hapus. Dan kalau kita hapus, maka kita tidak menjadi orang yang marah karena kesalahannya kita sudah maafkan, khilafnya sudah kita ampuni. Ciri dari orang-orang yang berakhlakul karimah adalah apabila mereka itu marah, mereka kemudian meminta ampun kepada Allah. Wa idza ghadibu wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Itulah beberapa kunci agar kita tidak menjadi orang yang pemarah. Kemudian yang keempat, agar kita tidak menjadi orang yang pemarah, maka kita hendaknya menjadi orang yang senantiasa berlapang dada. Berlapang dada itu artinya kita bisa melihat sesuatu dari banyak sudut pandang. Melihat sesuatu tidak hanya dari sudut pandang kita, tapi juga dari sudut pandang orang yang lainnya. Kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, maka jangan menjadi orang yang pemarah. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, hendaknya kita menjadi orang yang ramah. Mereka yang sukses membangun relasi interpersonal, sukses sebagai pemimpin, sukses sebagai orang tua, atau sukses dalam profesi apapun, dalam kedudukan apapun, kuncinya adalah menjadi orang yang ramah. Ramah dalam bahasa Indonesia berasal dari kata-kata rahmah, yang artinya adalah orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang, orang yang senantiasa membangun relasi antar manusia dengan penuh cinta kasih, dan cinta kasih itu diekspresikan dengan sifatnya yang lapang dada dan menghindarkan dirinya dari sifat dan perilaku yang tercela. Salah satunya adalah sifat pemarah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan puasa Ramadan ini menjadi momentum untuk kita bisa menahan amarah dan membiasakan diri kita dengan perilaku yang sabar agar terhindar dari sifat dan perilaku pemarah. Nasrun minallah wa fathun qarib abashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.